Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Merisa dengan NIM 23B 505041191. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang strategi retail dari usaha saya sendiri, yaitu yang bernama Pop and Pout. Jadi Pop and Pout itu apa sih? Jadi Pop and Pout itu adalah beauty retailer digital yang mengkurasi dan menjual produk skincare dan juga make up dari berbagai brand pilihan. Jadi dalam satu tempat yang mudah diakses. Jadi itu tuh seperti Sociala, Sephora, tapi tentunya tiap retailer pastinya memiliki karakternya masing-masing. Jadi Pop and Pout itu memiliki dua arti loh. Yang pertama itu adalah pop of color, yang dimana itu diambil dari make up, dan pout adalah suatu hal yang memang dimana identik dengan sebuah lip product. Oh iya, bicara soal produk, Pop and Pout itu nggak bikin produk sendiri, tapi kita mengkurasi produk yang terbaik dari brand skincare dan juga make up yang memang sudah terpercaya. Jadi dari sisi variety-nya dan keragaman, kita jual dua kategori besar. Yang pertama itu ada skincare seperti cleanser, toner, serum, moisturizer, dan sunscreen. Dan make up kita menjual seperti lip product, lalu loose powder, foundation, dan juga eyeshadow, sampai juga setting spray. Dan dari sisi assortment atau kedalaman, misalnya di kategori lip, nah, kita itu menyediakan berbagai pilihan dari beberapa brand yang berbeda dengan berbagai shade dan juga finish. Jadi, customer bisa ngebandingin dan juga memilih mana yang cocok tanpa harus membuka banyak toko. Oke, jadi guys, ini tuh tantangan sekaligus kesempatan buat brand digital seperti Pop and Pout atau physical evidence-nya itu harus diciptain secara kreatif, karena kita nggak punya toko yang memang bisa dikunjungi. Nah, jadi di Pop and Pout ini atau physical evidence, kita itu ada beberapa hal seperti packaging pengiriman. Jadi setiap order itu akan dikemas rapi, aman, dan ada sentuhan branded Pop and Pout. Ini jadi kesan pertama untuk customer pas terima paket. Yang kedua, itu adalah feed Instagram dan tampilan toko online. Nah, di sana kita menyajikan visualisasi yang konsisten, estetik, dan on brand. Ini adalah seperti etalase digital kita. Yang ketiga itu ada testimoni. Yang ketiga itu ada testimoni dan review customer, yang dimana ini adalah bukti fisik yang paling kuat buat brand digital. Jadi review bintang 5 dari customer itu nyata lebih powerful dari iklan manapun. Dan yang keempat itu ada konten yang konsisten. Jadi tiap video, tiap postingan, dan tiap story yang kita buat atau yang kita keluarin itu membentuk sebuah persepsi customer tentang Pop and Pout secara keseluruhan. Jadi kunci kurasi Pop and Pout itu adalah yang pertama, produk yang kita pilih itu harus aman. Yang kedua, sudah BPOM approved. Yang ketiga, itu harus sangat amat relevan sama kebutuhan market kita. Seperti anak muda yang memang suka make up atau ingin merawat skin barrier-nya, dan juga sampai umur dewasa, teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong soal harga, jadi Pop and Pout itu menggunakan strategi EDLP. Artinya adalah everyday low price. Karena kita adalah retailer yang menjual produk dari berbagai brand, kita berusaha kasih harga yang konsisten dan juga transparan. Jadi no drama, atau harga naik turun, atau harga yang bikin customer bingung. Kita juga sesekali ngadain bundle deal. Misalnya paket skincare rutin lengkap dengan harga hemat, yang dimana itu lebih hemat daripada kalau misalkan kita hanya beli satuan. Jadi itu sebagai cara ningkatin nilai transaksi dan juga sekaligus kasih value lebih ke customer. Untuk lokasi Pop and Pout sepenuhnya itu digital ya guys. Jadi kita hadir di 3 platform utama. Yang pertama itu ada TikTok Shop,
yang dimana itu untuk menjangkau customer baru lewat konten, karena discovery-nya di TikTok itu organik dan juga powerful banget. Yang kedua itu ada Shopee sebagai platform transaksi utama, karena Shopee itu punya ekosistem belanja yang udah mature dan juga customernya sudah terbiasa check out di sana. Dan yang ketiga itu bukan cuma untuk jualan, yaitu ada di Instagram. Jadi di sana kita hanya untuk jualan, tapi juga untuk membangun brand image Pop and Pout dan menjaga hubungan komunikasi kita. Jadi kalau misalkan kalian mau konsul, itu tentunya kita memang ada tim yang bisa menghandle untuk mengatasi permasalahan kalian. Jadi hubungan kita, komunikasi kita, dan juga relasi itu akan semuanya terjalin di Instagram. Jadi promosi di Pop and Pout itu berjalan 3 jalur. Yang pertama itu konten organik di TikTok dan juga di Instagram. Jadi itu kita bikin konten edukatif dan entertaining seperti skincare rutin, produk review jujur, dan tips make up. Jadi ini tuh membangun trust sebelum customer itu mikir untuk membeli. Dan yang kedua itu visual digital. Jadi feed Instagram kita itu dirancang konsisten dan estetik, karena di dunia online tentunya tampilan feed itu sama pentingnya kayak tampilan etalase toko fisik. Dan yang ketiga itu kolaborasi sama micro influencer yang memang cocok banget sama vibe Pop and Pout. Nah, jadi tuh bukan yang followernya banyak atau engagementnya nol, tapi karena rekomendasi dari orang yang percaya itu jauh lebih convert dibandingkan iklan yang memang biasa, seperti itu. Jadi, di retail konvensional, people adalah karyawan toko. Jadi di Pop and Pout yang digital, people adalah siapapun yang berinteraksi dengan customer atas nama brand kita. Itu termasuk bagaimana kita membalas DM, bagaimana kita menghandle customer soal produk yang di kolom komentar, lalu juga dan bagaimana kita merespon jika memang ada komplain. Dan kita juga investasi di product knowledge. Jadi sebelum kita menjual produk apapun, kita pastiin kita paham betul dengan ingredients-nya, cocok untuk skin type apa, dan cara pakainya bagaimana. Supaya ketika kita merekomendasikannya kepada customer, itu bisa dipercaya, jadi bukan hanya sekedar jualan. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai proses belanja di Pop and Pout, kita rancang sesmooth mungkin dari awal sampai akhir. Tentunya ketika customer menemukan produk kita lewat konten atau search di platform, jadi mereka itu bisa langsung cek deskripsi yang memang kita sudah cantumkan secara detail. Ketika customer meng-check out barang tersebut, mereka juga bisa melakukan payment dengan berbagai macam cara pembayaran seperti kris, debit, dan juga lainnya. Jadi ketika pesanan diproses dan dikirim, itu akan kita kirim dalam waktu secepat mungkin. Lalu setelah barang sampai, kita ada yang namanya tuh proses after sales atau follow up ke customer, minta review, dan juga kalau ada masalah, kita handle dengan cepat dan gak kita persulit sama sekali. Karena pengalaman di post purchase itu yang nentuin customer itu balik lagi atau enggak. Ibaratnya seperti reverse, yang dimana kita menjual barang dan customer memberikan kita review. So guys, jadi itulah strategi retail Pop and Pout, yang dimana dari produk yang dikasih dengan teliti, harga yang transparan, kehadiran platform yang tepat, promosi yang genuine, tim yang knowledgeable, proses yang smooth, sampai physical evidence yang dibangun secara digital. Menjadi retailer digital itu bukan berarti lebih mudah. Justru kita itu harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membangun kepercayaan tanpa tatap muka langsung, dan itu tantangan yang memang diterima oleh Pop and Pout dan terus dikejar tiap harinya. Tepuk tangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Izin.